pembahasan Al-Qalam IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran IPS. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sekarang persiapkan buku Al-Qalam kalian dan juga alat tulisnya. Minggu lalu kita sudah mengerjakan, kalian sudah mengerjakan Al-Qalam IPS halaman 13. Sekarang kita akan melakukan pembahasan. Nah sekarang dibuka dulu ya halaman 13. Sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Nah langsung saja. Nanti kalau misalkan ada yang salah, silahkan dibenarkan ya. Jangan lupa setelah dibenarkan, nanti kalian tulis benarnya berapa, salahnya berapa ya. Baik, langsung nomor 1. Association of Southeast Asian Nation adalah sebuah perhimpunan beberapa negara yang berada di wilayah mana? ASEAN adalah di Asia Tenggara. Jawabannya A. Benar. Ada yang benar? Tentunya pasti benar semua ya. Nah, ASEAN itu adalah sebuah perhimpunan negara-negara, beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang nomor 2. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok pada tanggal berapa? Yang benar adalah 8 Agustus 1967. Ini gampang sekali dihafalkan. Bagaimana Bu cara menghafalkannya? Caranya, ingat tanggal 8 Agustus itu bulan 8 juga, kemudian 67. Ya. Sudah paham? Sudah. Berikutnya yang nomor 3. Perhatikan data berikut. Nomor 1 Indonesia, 2 Brunei Darussalam, 3 Kamboja, 4 Singapura, 5 Vietnam. Nah, berdasarkan data tersebut, yang termasuk salah satu negara pendiri ASEAN adalah yang mana? A, B, C, atau D? Yang benar adalah Indonesia. Siapa yang benar? Nah, perlu diingat ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu mana saja? Indonesia, kemudian Thailand, kemudian ada Malaysia, ada Singapura, kemudian yang satunya ada Filipina. Nah, 5 negara ini melakukan deklarasi di Bangkok, yaitu disebut deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, sehingga pada saat itu mendirikan sebuah organisasi yaitu ASEAN. Sudah paham? Sudah. Berikutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kalian lihat tabelnya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 nama menteri luar negeri, kemudian ada 5 asal negaranya. Berdasarkan data tersebut, tokoh pendiri ASEAN dan juga asal negaranya yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Ayo, ada Malik. Ada Malik itu menteri luar negeri negara mana? Negara Indonesia. Silakan dicoret-coret, ditulis di bukumu ya, di kotak itu masih ada tempat. Ada Malik Indonesia. Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian yang nomor 3 Tanat Koman. Ini adalah menteri luar negeri dari Thailand. Kemudian S. Raja Ratnam, ini adalah menteri luar negeri dari Singapura. Narciso Ramos itu dari Filipina. Nah, gampang sekali, ini juga gampang cara mengingatnya. Bagaimana Bu? Ingat, yang namanya ada Malik pastinya kalian hafal ya kalau itu Indonesia. Kemudian kalau Malaysia ada kuncinya Tun ya. Tun Abdul Razak. Kalau kalian sering nonton Ipin Upin, pastinya kalian sudah mengenali nama Tun, pasti dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman, ini Thailand, sama-sama berawalan huruf T. Tanat Koman, Thailand, ya. Kemudian S. Raja Ratnam dari Singapura, sama-sama berawalan S.
berarti Singapura. Kemudian Narciso-Ramos ini kan tentunya kalian juga mengingatnya, ini adalah Filipina. Nah, berdasarkan data tersebut mana yang benar? Yang benar adalah yang C, Tun Abdul Razak dari Malaysia dan S. Raja Ratnam dari Singapura. Sudah? Yuk kita buka berikutnya, halaman 14. Salah satu negara ASEAN yang mendapat julukan Tanah Merdeka adalah negara, kemarin Bola lupa, masih banyak sekali negara-negara yang memiliki julukan-julukan. Bola mungkin hanya menyebutkan Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, ya kan? Nah, Tanah Merdeka ini adalah julukan dari negara Thailand. Kalau Filipina yang terkenal apa? Lumbung padi. Kemudian Malaysia, negeri jiran. Nah, lanjut nomor 6. Berikut negara-negara Asia Tenggara yang daratannya berbentuk semenanjung adalah, semenanjung itu bagaimana, Nak? Semenanjung itu daerah yang menjorok, ya. Itu mana? Vietnam. Berikutnya yang nomor 7. Perhatikan data kehidupan sosial budaya negara ASEAN berikut. Kalian bisa baca ya, nomor 1 sampai nomor 4-nya ya. Berdasarkan data tersebut yang termasuk budaya negara Singapura ditunjukkan oleh nomor berapa? Budaya Singapura itu ditunjukkan oleh nomor 2. Masyarakatnya lebih memilih berjalan kaki ke mana-mana karena harga kendaraan dan bahan bakarnya sangat mahal. Itu memang didesain seperti itu ya sama pemerintahan Singapura. Tentunya hal ini akan mengurangi kemacetan juga polusi udara. Dan mungkin hal ini perlu kita contoh juga di Indonesia ya. Nah, berikutnya nomor 8. Salah satu negara di Asia Tenggara berikut menganggap gajah putih sebagai hewan suci adalah yang mana? Gajah putih sebagai hewan suci biasanya kalau sebenarnya julukan gajah putih itu adalah dari negara Thailand. Nah, berarti ini sebenarnya kalau Bola ini lebih ke negara Thailand. Kalian tulis ya, Thailand. Salah satu negaranya adalah Thailand di titik-titiknya, ya. Berikutnya yang nomor 9. Nomor 1 ada gambar, di situ ada gambar bendera negara-negara ASEAN 1 sampai 4. Nah, kalian pilih bendera negara Thailand itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Oleh nomor 4. Kalau nomor 2 itu negara mana? Negara Malaysia. Kalau nomor 3 Singapura. Pintar sekali. Berikutnya lanjut nomor 10. Kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata di negara Filipina dipegang oleh siapa? Seorang presiden. Di bukumu sudah jelaskan ya kalau kepala negara dan juga kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden. Sudah paham? Sudah. Mari kita lanjut ke isian Romawi 2. Nomor 1, satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut adalah negara mana? Ini sering sekali soal ini dikeluarkan biasanya, soalnya memang berbeda negara ini. Yang lain, negara-negara ASEAN lain itu pasti memiliki garis pantai. Nah, tetapi negara ini tidak memiliki, karena apa? Karena sebelah barat, utara, juga timur, juga selatan itu langsung berbatasan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Mana nomor 1 jawabannya? Negara Laos. Pintar. Kemudian nomor 2, hampir semua negara di Asia Tenggara memanfaatkan kondisi geografisnya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Namun hal ini tidak berlaku untuk negara. Nah, ini juga beda sendiri negara ini. Yang lain, sebagian besar negara-negara anggota ASEAN itu memanfaatkan kondisi geografisnya. Mereka melakukan bercocok tanam, pertanian, perkebunan. Nah, sedangkan negara satu ini tidak melakukannya. Dia lebih memfokuskan kegiatan ekonominya di bidang perindustrian dan jasa. Nah, ini adalah negara Singapura. Pintar.
Berikutnya nomor 3. Salah satu kesamaan negara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya adalah sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Nah, hal tersebut menyebabkan Indonesia mendapat julukan apa? Mendapatkan julukan negara agraris. Banyak sekali julukan negara Indonesia. Ada negara agraris, ada negara maritim, ya, ada negara kepulauan, ya, banyak sekali. Kalau maritim itu apa? Wilayah laut Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya, ya. Kita lanjut, nomor 4. Ayo kita perhatikan gambar di samping. Itu kira-kira gambar apa ya? Itu kira-kira ada kapal, kemudian itu lokasinya ada di laut, ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan potensi kegiatan ekonomi di salah satu negara Asia Tenggara. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pertambangan minyak bumi. Biasanya minyak bumi itu berada di daerah laut, lepas laut, ya. Kemudian nomor 5. Tidak ikut campur dalam hubungan internasional satu dengan lainnya merupakan salah satu prinsip dasar ASEAN yang tertuang dalam apa? Dalam sebuah perjanjian. Perjanjiannya apa, Bu? Perjanjian persahabatan dan kerjasama negara-negara ASEAN. Ayo ditulis, perjanjian persahabatan dan kerjasama negara-negara ASEAN, atau bahasa Inggrisnya Treaty of Amity and Cooperation, ya. Boleh ditulis bahasa Indonesianya saja atau dalam kurung TAC, Treaty of Amity and Cooperation. Berikutnya nomor 6. Tujuan didirikannya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang apa? Dalam semua bidang, bidang ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, mencangkup semua bidang. Ya, ditulis ya, ekonomi, sosial, budaya, politik. Ditulis semua. Nah, kita akan mempelajarinya minggu depan insya Allah ya. Terus berikutnya nomor 7. Sistem politik negara Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif, dan yudikatif. Apa satunya? Eksekutif, legislatif, ya, yang membuat, yang melaksanakan, kemudian yang mengatur. Berikutnya nomor 8. Bunga ini adalah bunga nasional Malaysia dan dikenal sebagai Ratu Bunga. Bunga yang dimaksud adalah bunga sepatu. Ini adalah bunga nasionalnya negara Malaysia, ya, bunga sepatu. Kemudian nomor 9. Anggrek Tazin merupakan flora endemik yang dianggap sebagai bunga para raja di negara Myanmar, ya, ditulis Myanmar. Berikutnya, bahasa nasional negara Indonesia adalah tentunya bahasa Indonesia. Sudah selesai ya. Untuk Romawi 3 bisa kalian kerjakan di rumah. Kemarin belum ya, belum dikerjakan. Silakan dikerjakan di buku di buku alkolamnya langsung ya. Kemudian nanti difoto, dikirimkan ke Bu Ella. Nah, anak-anak, karena sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas waktunya. Bila minta maaf apabila ada kata-kata yang terlalu cepat atau yang kalian rasa tidak pantas, ya, kurang pantas. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.